Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kali ini saya ingin membahas virus corona yang lagi tren ya, virus corona. Ya, saya ingin ketemu sama dokternya yang ahli ya. Nanti bisa dilihat dokternya cantik, energik, dan nanti bisa kita dengar penjelasannya. Yuk kita lihat penjelasannya. Nanti ikutin saya ya. Pemirsa sekalian, kali ini kita kembali ke acara Tanya Dokter ya. Jadi saya sudah ketemu dengan Dokter Wisuda Monica Silviana, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekario Purwokerto. Seperti kita ketahui bahwa Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekario Purwokerto merupakan rumah sakit rujukan untuk kasus-kasus corona di daerah Jawa Tengah, terutama bagian selatan. Ya, jadi beliau ini sekarang menjadi dokter yang paling banyak dicari oleh orang karena kasus corona yang begitu viral, yang begitu bikin orang banyak yang panik gitu. Jadi gini dok, jadi karena banyak masyarakat yang panik, banyak yang tanya gitu kan. Saya jadi pengen tahu dok, apa sih sebenarnya penyakit corona itu? Ya, coronavirus ini sebenarnya penyakit yang baru ya. Sebenarnya ini udah lama penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, tapi khusus untuk kasus COVID-19 ini merupakan penyakit yang baru karena baru ditemukan dari mutasi SARS-CoV yang sebelumnya. Jadi penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 yang merupakan mutasi dari SARS-CoV yang tadinya belum ada. Pertama kali ini ditemukan di Wuhan, di negara Cina daratan ya. Di sana awalnya di sekitar akhir November awal Desember itu ditemukan pasien dengan gejala pneumonia yang saling menular di pasar hewan di sekitar kota Wuhan. Nah, di sana terus kasusnya merebak, membesar sehingga akhirnya banyak yang tertular. Dan belakangan diketahui ternyata bisa menjadikan transmisi antar manusia, jadi human to human. Sebenarnya coronavirus ini adalah virus yang biasa. Tadinya itu biasanya adalah penyakit zoonosis, jadi dari hewan menularnya. Dari hewan ya. Hewannya apa aja dok? Bisa kelelawar, ular, unggas, ya. Sebenarnya sebelumnya udah ada kasus yang disebabkan karena infeksi corona yang sudah pernah outbreak kayak MERS dan SARS. Nah, yang untuk coronavirus ini muncul di akhir Desember tahun lalu, kemudian sampai saat ini ternyata wabahnya ini meluas ke seluruh dunia, sehingga akhirnya sekarang oleh WHO sampai dinyatakan sebagai global pandemi. Itu kok saya ngelihat virusnya itu ada COVID-19 dok, COVID itu COVID-19 itu nama penyakitnya. Singkatan dari Coronavirus Disease. 19. Awalnya dulu pertamanya disebut sebagai 2019 nCoV. 2019
NKP pneumonia, kemudian oleh WHO pada tanggal 11 Februari itu diresmikan namanya sebagai SARS-CoV-2 karena ini merupakan mutasi dari virus SARS-CoV yang sudah pernah ada sebelumnya dan menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. Mutasi itu berarti virusnya semakin kuat ya dok? Atau gimana dok? Iya, kalau virus corona ini kan suatu virus RNA ya, dia bisa bermutasi. Semua virus sebenarnya bisa berubah dari strain yang sebelumnya menjadi suatu strain baru dan akan menyebabkan suatu penyakit yang baru. Mutasi ini banyak banget faktor yang mempengaruhinya dan itu sekarang virus ini makanya sedang diteliti karena kenapa sih kok ini transmisinya begitu cepat ya penularannya dibandingkan virus corona yang sebelumnya. Corona yang baru ini benar-benar yang transmisinya cepat banget sampai akhirnya bisa seluruh dunia, hampir seluruh negara itu terinfeksi. Ada kasus terkonfirmasi. Nah ini yang pemirsa mungkin pengen tahu dok. Jadi sebenarnya penularannya itu lewat apa aja sih dok? Jadi kan biar kita lebih waspada gitu ya. Virus corona ini menularnya lewat bagaimana dan lewat apa aja gitu dok? Oh iya, penularan kasus corona ini kan sekarang kita udah tahu ini sudah kasus yang local transmission human to human di Indonesia. Kok bisa sih tadinya di Indonesia nggak ada, sekarang ada. Nah ini yang kita perlu ketahui. Penyebarannya itu ternyata adalah droplets ya, droplets. Itu berarti kalau kita batuk, kita ngomong, nanti kan ada percikan-percikan dari dahak yang mengandung virus ya. Yang mungkin nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, itu kan kecil, ukurannya mikron. Nah, droplets itu jatuh atau bisa terhirup ke orang lain yang mungkin daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, akhirnya dia terinfeksi. Jadi kalau droplets itu jangkauannya beda sama airborne. Ini bukan airborne disease seperti tuberkulosis. Kalau tuberkulosis kumannya bisa nyebar gitu ya. Transmisinya lewat udara. Kalau ini hanya jarak jangkauan 1 meter, jangkauan sedikit saja. Jadi dia nggak bisa terbang, jatuh ya? Biasanya jatuh. Nah, cuman dia bisa menempel di benda-benda. Kayak meja, permukaan gagang pintu, kursi. Nah, di situ menurut penelitian dia bisa bertahan sekitar 9 jam. 9 jam. Kalau tangan kita kotor, habis megang droplet tadi yang ada virusnya, terus kita muncul-muncul mata, megang selaput hidung, terus kita tertular ya akhirnya. Nah itu menyebabkan penyakit. Cuman jangan lupa ini bisa dicegah juga. Nah ini dok, bagaimana dok cara mencegahnya ini? Iya, pencegahannya adalah cuci tangan. Cuci tangan yang pertama ya, pemirsa, cuci tangan. Terus kalau pakai sabun ya dok ya, pakai sabun ya. Pakai sabun, bisa juga menggunakan hand rub. Oh iya, sanitizer ya, banyak. Ya. Itu banyak manfaatnya. Terus kemudian karena ini sebenarnya adalah penyakit yang dari luar, dari orang-orang yang pertamanya kan dari Wuhan, Cina, kemudian dari luar negeri. Iya, nah untuk orang-orang yang baru saja berpergian dari negara yang terjangkit, baik itu Cina ya, negara asalnya virus ini berkembang, maupun negara-negara lain yang sudah ada kasus terkonfirmasi. Indonesia sekarang juga akhirnya udah ada. Ini nambah ya. Ya terakhir berapa dok ya? Tadi malam 34 kasus. 34 kasus ya. Ada informasi lagi ya setiap hari dari Kemenkes lewat juru bicaranya mengumumkan kasus yang ada. Tapi yang recovery juga banyak. Itu tadi, jadi kalau ada yang keluarga kita yang baru saja berpergian dari luar negeri yang sudah ada kasus terjangkit, kemudian datang ke Indonesia, kita harus lihat pasiennya. Biasanya di bandara-bandara sudah dilakukan pemeriksaan ya, di sana ada thermal scanner, terus dilihat juga, kemudian mereka diberi high alert card, jadi kayak semacam kartu bahwa mereka adalah orang yang datang dari negara yang sudah terjangkit dan harus diawasi selama 14 hari. 14 hari. Gitu. Jadi ya, sebaiknya kalau yang dari luar negeri harus wajib lapor ya dok ya? Atau maksudnya harus dimonitor ya? Iya, nanti dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat yang melakukan pemantauan pada orang-orang yang datang
datang dari negara Negara terjangkit. Apabila dalam masa 14 hari itu ada gejala, Ya. itu segera untuk lapor atau nanti dari dinas kesehatan datang untuk memeriksa. Nah ini dok, kita kan ini kan banyak nih masyarakat yang panik ya kan. Kadang-kadang saking paniknya itu ada yang malas untuk keluar rumah, malas untuk aktivitas, ya kan? Kan nggak mungkin kita mengurung diri terus kan dok ya. Nah, bagaimana nih dok untuk gejala-gejala kita tahu kira-kira orang ini kena virus corona atau hanya flu batuk biasa, itu bagaimana membedakannya gitu? Gejalanya sebenarnya Mirip ya? Dengan gejala flu ya. Jadi memang ada demam, ada gejala pernapasan, bisa ringan, bisa berat, tergantung derajat sudah sampai mana virusnya sampai ya. Iya. Kalau dia saluran nafas atas, dia bisa menyebabkan gejala mirip flu, influenza like illness, seperti Influenza like illness berarti ya, mirip mirip flu flu ya. Ada pilek, Ada ada pilek, bersin, ada bersin, batuk, ada ya, batuk, nyeri ya. tenggorokan. Nyeri Kalau tenggorokan. sudah sampai ke paru, dia bisa menyebabkan batuk berdahak dan sesak nafas. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, jangan lupa kita nggak usah langsung mikir, oh jangan-jangan ini corona nih, belum tentu. Iya. Bisa aja itu flu biasa. Karena flu kan penyebabnya virus. Virus itu kan macam-macam, nggak hanya corona aja, ada influenza, ada adenovirus, ada macam-macam rhinovirus. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Kalau ada faktor risikonya, misalnya ada keluarga atau dia sendiri baru saja berpergian dari Cina atau dari negara terjangkit, atau dia kontak erat dengan penderita kasus terkonfirmasi, itu harus curiga untuk tertular COVID. Ya. Ya dokter tadi ya melanjutkan tadi dok, pencegahan dok ya. Selain tadi cuci tangan itu, apa lagi dok? Apakah kita yang sehat perlu pakai masker gitu dok? Sehingga banyak nih dok yang di mall sampai mall apotek banyak yang kekurangan masker itu dok. Itu apakah berlebihan atau bagaimana dok? Kalau penggunaan masker itu sebenarnya disarankan untuk orang-orang yang daya tahan tubuhnya sedang turun, dia sedang sakit, jadi dia mudah tertular virus. Karena tidak semua orang ya itu mudah terserang penyakit. Ketika daya tahan tubuh kita sedang turun, kita sendiri yang merasakan, misalnya kita sudah ngerasa nggak enak badan, ngerasa pilek, ngerasa batuk gitu, terus kita mau keluar rumah itu sebaiknya kita gunakan masker. Mencegah orang tertular dari virus kita juga, dan mencegah juga kita tertular mungkin dari orang lain ketika kita nggak tahu ya dok. Tubuhnya, Nah, tips yang kedua selain jadi masker itu hanya digunakan kalau kita sedang enak badan, ya. Kalau lagi sehat nggak, jadi nggak usah berlebihan, lagi fit pakai masker kemana-mana ya. Ketika kita berpergian ke Keramaian contoh yang kita nggak tahu orang itu sekarang sehat atau sakit, misalnya. Jadi sekarang ini pemerintah menyarankan kalau bisa kita banyak istirahat di rumah malah ya. Iya. Kalau itu kayak misalkan di kereta gitu ya dok, mungkin perlu ya kalau memang kita perlu penunjukan ya. Berdesak-desakan, Kita nggak tahu sama ya. orang, kita nggak tahu mana yang sehat, mana yang sakit. Boleh kita pakai masker ya dok. Karena memang apalagi kita di daerah yang sudah di situ ada kasus terjangkit, kita harus lebih proteksi. Iya. Dan disarankan juga kalau misalnya dalam kondisi kayak gini ya jangan berpergian kemana-mana. Kalau memang tidak perlu ya dok ya. Iya. Kalau misalkan travelingnya untuk ya rekreasi mungkin di cancel dulu ya dok ya. Gitu ya. Kecuali memang perlu sekali gitu ya. Nah ini dok kembali lagi tadi ke pencegahan, dokter tadi sudah sebutkan cuci tangan, pakai masker, kemudian mengetahui gejala orang yang terjangkit. Nah tadi disebutkan ada daya tahan tubuh dok. Nah itu bagaimana dok biar kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dok? Jadi daya tahan tubuh kita bisa kita tingkatkan satu dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup pemirsa ya. Terus satu, yang kedua makan makanan yang bernutrisi sehat. Makan ya, nggak boleh telat makan ini ya. Makan, terus kita perhatikan apa yang kita makan, apakah sudah cukup karbohidratnya, proteinnya, mikronutrisinya, makan sayur-sayuran, buah-buahan, lauk-pauk yang mengandung protein. Kemudian minum cukup air. Minum cukup air ya. Karena air juga bisa menjaga air putih ya dok. Ya, hidrasi sel. Menjaga supaya baik ya. Tadi dok disebutkan minuman dok ya, minuman.
boleh nggak dok, maksudnya untuk menjaga ini kan kita minum suplemen atau minuman-minuman yang mungkin bisa meningkatkan stamina seperti ini kan dok. Saya kan suka minum kopi nih dok, kopi biar staminanya ini, boleh nggak misalkan biar staminanya dan mencegah corona, mungkin saya minum kopi tambahin mungkin jahe atau tambahin apa gitu, bisa ya dok ya? Ya, sebenarnya bisa ya. Bisa ya. Kopi itu bagus juga buat Bagus juga buat kesehatan. kesehatan. Ya, Kira-kira betul. mungkin sehari sekali ya. Sehari sekali ya, kalau kebanyakan. Iya. Ya Nanti betul, nggak bisa benar. tidur betul ya. Paling nggak akan apa ya dok? Ya, mungkin menjaga tadi ya stamina ya dok ya, Stamina. menjaga stamina betul ya. Gitu ya. Jadi virus corona ini artinya masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan ya dok ya. Tidak perlu panik yang Kita berlebihan. harus kenali penyakitnya ini Kenali seperti penyakitnya. apa. Terus kita harus pahami cara pencegahannya. Cara penjagaannya, Jadi kita nggak perlu takut iya, menghadapi ini. virus corona ini ya dok ya. Dan Indonesia juga kan negara tropis, Iya. mudah-mudahan terdukung karena iklim kita tidak terlalu dingin. Betul. Sebab virus ini mati dengan suhu panas. Harusnya dok Harusnya. ya. Harusnya nggak cocok buat Indonesia ya dok ya. Iya, terus tadi kan kita udah tahu nih kalau droplets bisa nempel di permukaan benda-benda dan dia tahan hidup 9 hari. Harus rajin ngelap-ngelap sekarang, Betul. bersih-bersih juga. Nah, kuncinya itu pemirsa ya. Bagi yang suka jorok-jorok, nah itu harus dirubah ya. Harus bersih-bersih. Nah, kira-kira gimana pemirsa, sudah menangkap ya. Jadi sudah dijelaskan. Jadi bagaimana tadi apa itu virus corona, kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana pencegahannya. Ya, jadi mari bersama-sama kita cegah virus corona agar kita, keluarga kita, ya masyarakat di sekitar kita, bangsa Indonesia terhindar dari virus corona. Dokter Monik, terima kasih sekali waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ini di antara kesibukannya hari-hari ini kan sering sibuk ya menangani corona ya, terutama di Rumah Sakit Margono itu kan pasti karena menjadi rumah sakit rujukan, pasti Dokter Monik juga sibuk sekali, banyak konsulan ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kalau mau konsul ke Dokter Monik, nanti tempat prakteknya di sini ya. Ya, nanti bisa konsultasinya bisa lebih panjang, bisa lebih eksklusif ya. Gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.